Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pangeran Sriwijaya. Oke, kali ini kita akan membahas 6 ide konten kreatif dan sederhana. Bagi seorang YouTuber pemula, kita dituntut untuk menjadi seorang kreator yang mampu membuat dan mengemas sebuah ide menjadi sebuah konten video yang layak tayang, banyak viewernya, tentunya banyak subscribe-nya. Oke, sebelum kita bahas 6 ide konten kreatif tersebut, saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari video ini. Semoga bermanfaat. Number 1. Oke teman-teman, untuk ide konten kreatif yang pertama yakni memancing. Nah, hobi ini biasanya digemari oleh para lelaki. Tapi tak hanya para lelaki, perempuan juga menyukai hobi ini. Saking banyaknya nih teman-teman yang menyukai hobi memancing ini, sampai-sampai ada salah satu stasiun televisi yang membrand dirinya terkait hobi memancing ini. Yap, betul, Mancing Mania. Nah, bagi teman-teman para YouTuber pemula, hobi memancing ini bisa dijadikan salah satu ide konten kreatif. Karena apa? Karena hobi ini sudah memiliki banyak komunitas dan penggemarnya. Artinya, teman-teman YouTuber pemula sudah memiliki calon segmen atau calon penonton yang akan menonton video dari teman-teman para YouTuber pemula. Tentunya teman-teman tidak akan kesusahan dalam hal mencari subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, dalam hobi memancing ini banyak sekali ya teman-teman yang bisa digali. Ambil contoh, teman-teman bisa membuat tutorial bagaimana cara membuat umpan. Yang kedua, misalnya teman-teman bisa membuat tutorial atau mengklasifikasi jenis umpan dan ikan apa saja yang akan memakan umpan kita tersebut. Yang ketiga, teman-teman bisa membuat spot atau tempat-tempat mancing yang bagus yang ada di daerah atau tempat tinggal teman-teman. Yang keempat, teman-teman bisa membuat tutorial jenis-jenis joran pancing, tali pancing, dan kail pancing supaya mendapatkan ikan yang banyak. Yang kelima, teman-teman bisa langsung membuat video vlog ketika teman-teman memancing. Oke teman-teman, salam mancing mania. Number 2. Oke, untuk ide konten yang selanjutnya yaitu masak-masak. Nah, ide konten masak-masak ini kebalikan dari ide konten yang pertama. Kalau ide konten memancing itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki ya atau pria. Nah, paling banyak yang biasa masak-masak ini perempuan atau ibu-ibu dan emak-emak. Wait, nanti dulu. Ada juga chef yang terkenal yang ganteng biasanya diidolakan oleh mama. Oke. Teman-teman sudah tahu Chef Juna dan Chef Arnold. Nah, untuk ide konten masak-masak ini, teman-teman tidak usah khawatir karena banyak sekali para YouTuber itu sudah membuat cara memasak dan bagaimana resep-resepnya. Di sini para YouTuber tidak usah khawatir karena apa? Karena untuk ide konten memasak ini itu sudah pasti banyak sekali peminatnya, apalagi dari ibu-ibu dan perempuan. Silakan dicoba. Number 3. Oke, untuk ide konten yang selanjutnya yaitu gaming. Nah, ini paling banyak nih para YouTuber yang hobinya main gaming. Tapi terkadang kalau kita main gaming atau lagi main game itu kita diomelin nih sama ibu kita, pacar kita gitu. Main aja nggak di mana-mana, main aja. Gimana Cita-citanya jadi pemain game. Kita mainnya udah dulu makan ayo. Gitu ya. Yang kenapa main game terus?
atau yang udah dong main gamenya gitu. Nah, daripada teman-teman main game online yang menghabiskan banyak kuota atau kasihan wifi tetangga karena kita pakai gitu ya. Di sini ide konten ini bisa menjadi salah satu tip bagi teman-teman supaya main game tidak diomelin dan menghasilkan uang. Nah, boleh teman-teman, misalnya teman-teman bermain Mobile Legends, main PS, main game cacing gitu, atau main Free Fire, atau main PUBG. Nah, teman-teman bisa langsung merekam permainan tersebut. Tapi rekaman tersebut atau setelah teman-teman rekam permainan tersebut, teman-teman tidak bisa langsung men-share permainan tersebut ke YouTube ya. Karena apa? Karena YouTube mensyaratkan bagi teman-teman yang mau konsen membuat ide tentang gaming ini, teman-teman tidak boleh langsung men-share hasil rekaman dari permainan video dari teman-teman tersebut. Jadi teman-teman diwajibkan untuk membuat konten atau membuat tulisan tutorial bagaimana cara memainkan permainannya tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita main Mobile Legends, PS, PUBG, Free Fire, dan menghasilkan duit. Number 4. Oke, untuk ide konten yang selanjutnya yakni tentang musik. Nah, di sini bagi teman-teman yang mempunyai keahlian bisa memainkan alat musik, teman-teman bisa membuat lagu sendiri atau mengcover lagu orang lain dan menyanyikannya, kemudian direkam, kemudian diupload ke YouTube. Siapa tahu teman-teman melalui ide konten YouTube ini teman-teman dipanggil oleh pihak rekaman dan beneran jadi artis. Number 5. Oke, untuk ide konten yang selanjutnya yakni podcast atau wawancara. Nah, dalam ide konten podcast atau wawancara ini, teman-teman harus memperhatikan kaidah wawancara, udah kayak wartawan ya. 5W1H. Apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, dan kenapa. Nah, prinsip 5W1H ini bisa berlaku untuk wawancara ke siapa aja. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Raja Podcast Indonesia, Om Deddy Corbuzier, atau Papa Hotman Paris. Nah, Saran waspada dari Hotman Paris. tapi kalau kita mau meniru mereka, kita mungkin kesulitan untuk mendatangkan seorang tamu atau kita datang ke narasumber kemudian kita mewawancarai mereka. Nah, teman-teman bisa sekilas melihat video yang berikut ini. Ada lihat tempe, tahu, mendoan. Yap, betul sekali. Dia hanya keluar rumah, mendatangi tukang gorengan dan mendoan, dan dia mewawancarai pedagangnya. Teman-teman juga bisa melihat video saya berikut ini. Kalau udangnya? Nah, di sana saya mendatangi salah satu tempat pasar ikan. Waktu itu saya mau membeli ikan arwana, kemudian saya mewawancarai abang penjualnya. Jadi untuk ide podcast atau wawancara, teman-teman tidak usah bingung dan tidak usah susah-susah. Tinggal teman-teman keluar dari rumah, cari aja tukang gorengan atau tukang kelontong gitu ya, dan teman-teman wawancarai. Itu bisa sangat gampang gitu. Dan videonya kemungkinan bermanfaat bagi teman-teman yang akan memulai sebuah bisnis atau sebuah usaha. Number 6. Oke, untuk ide konten yang terakhir yakni review tempat. Nah, di sini teman-teman yang hobi jalan-jalan atau hobi keliling-keliling ya. Di sini teman-teman daripada sekedar jalan-jalan, teman-teman bisa menggunakannya untuk
sesuatu hal yang bermanfaat. Misalnya teman-teman bikin vlog atau teman-teman bikin video yang menerangkan tentang tempat tersebut. Nah, ambil contoh kita datang ke sebuah tempat rumah makan. Nah, di sini kita bisa menerangkan tempat makan yang enak itu di mana dan alasannya kenapa. Atau teman-teman hobi naik gunung misalnya, kayak video saya yang naik gunung kemarin. Itu di sana saya menerang jalur pendakiannya, rutenya dan kondisi alamnya. Ambil contoh lagi teman-teman hobi berpetualang ke tempat wisata. Nah, di sini teman-teman bisa mereview bagaimana tempat wisatanya, berapa biaya masuknya, bagaimana kebersihannya, dan tanggapan teman-teman tentang tempat wisata tersebut. Oke, itu saja dari saya. Oke teman-teman, bagaimana 6 ide konten kreatif dan sederhana yang barusan kita bahas? Saya berharap 6 ide konten kreatif tersebut bisa menginspirasi teman-teman ya untuk segera membuat ide konten kreatif dan sederhana. Nah, pesan saya satu, mulai saat ini teman-teman sudah bisa untuk membuat konten yang bermanfaat untuk kita bagikan ke akun YouTube kita. Jangan pernah malu untuk berkarya. Tunggu ide-ide konten kreatif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.